Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang jenis-jenis pengujian hipotesis. Di sini ada beberapa jenis-jenis pengujian hipotesis ya. Nah, pengujian hipotesis itu dapat dibedakan atas beberapa jenis berdasarkan kriteria yang menyertainya. Pertama, berdasarkan jenis parameternya. Berdasarkan jenis parameternya itu ada pengujian hipotesis dibagi menjadi tiga. Yang pertama, pengujian hipotesis tentang rata-rata. Yang kedua, hipotesis tentang proporsi. Yang ketiga, hipotesis tentang varian. Nah, pengujian hipotesis tentang rata-rata itu adalah pengujian hipotesis mengenai rata-rata populasi yang didasarkan atas informasi sampelnya. Sebagai contoh, pengujian hipotesis 1 rata-rata, beda 2 rata-rata, beda 3 rata-rata. Sedangkan pengujian hipotesis tentang proporsi adalah pengujian hipotesis mengenai proporsi populasi yang didasarkan atas informasi sampelnya. Nah, contohnya di sini adalah pengujian hipotesis 1 proporsi, 2 proporsi, beda 3 proporsi. Nah, sedangkan untuk pengujian hipotesis tentang varians itu adalah pengujian hipotesis mengenai varians populasi yang didasarkan atas informasi sampelnya. Sebagai contoh, pengujian hipotesis tentang satu varians dan kesamaan dua varians. Selanjutnya, berdasarkan jumlah sampelnya. Berdasarkan jumlah sampelnya, pengujian hipotesis dibagi jadi dua. Yang pertama, pengujian hipotesis sampel besar dan pengujian hipotesis sampel kecil. Pengujian hipotesis sampel besar itu adalah pengujian hipotesis yang menggunakan sampel lebih besar dari 30 atau N-nya lebih besar dari 30. Sedangkan pengujian hipotesis sampel kecil adalah pengujian hipotesis yang menggunakan sampel lebih kecil atau sama dengan 30. N kurang dari sama dengan 30. Ada lagi berdasarkan jenis distribusinya. Nah, berdasarkan atas jenis distribusi yang digunakan, pengujian hipotesis dibagi menjadi 4. Yang pertama, pengujian hipotesis distribusi Z, yaitu pengujian hipotesis yang menggunakan distribusi Z sebagai uji statistik. Tabel pengujiannya disebut tabel normal standar, yaitu hasil uji statistik ini kemudian dibandingkan dengan nilai dalam tabel untuk menerima atau menolak hipotesis 0. Sebagai contoh, pengujian hipotesis 1 dan beda 2 rata-rata sampel besar, pengujian hipotesis 1 dan beda 2 proporsi. Lalu ada lagi pengujian hipotesis dengan distribusi T atau T-student, yaitu pengujian hipotesis yang menggunakan distribusi T sebagai uji statistik. Tabel pengujiannya disebut tabel T-student. Hasil uji statistik ini kemudian dibandingkan dengan nilai dalam tabel untuk menerima atau menolak hipotesis 0. Sebagai contoh, pengujian hipotesis rata-rata, yaitu 1 atau beda 2 rata-rata sampel kecil. Lalu selanjutnya ada lagi pengujian hipotesis dengan distribusi chi-square atau chi-square, yaitu pengujian hipotesis yang menggunakan distribusi chi-square sebagai uji statistik. Tabel pengujiannya disebut tabel chi-square. Hasil uji statistik ini kemudian dibandingkan dengan nilai dalam tabel untuk menerima atau menolak hipotesis 0. Biasanya yang menggunakan tabel distribusi chi-square itu adalah pengujian hipotesis beda 3 proporsi, independensi, dan kompatibilitas. Lalu selanjutnya ada pengujian hipotesis dengan distribusi F atau F ratio, yaitu pengujian hipotesis yang menggunakan distribusi F sebagai uji statistik. Tabel pengujiannya disebut tabel F. Hasil uji statistik ini kemudian dibandingkan dengan nilai dalam tabel untuk menerima atau menolak hipotesis 0. Contohnya, pengujian hipotesis beda 3 rata-rata dan kesamaan 2 varians. Ada lagi berdasarkan arah atau bentuk formulasi hipotesisnya, yaitu pengujian hipotesis dua pihak, hipotesis pihak kiri, dan hipotesis pihak kanan. Pengujian hipotesis dua pihak atau two-tailed test itu adalah pengujian hipotesis di mana hipotesis 0 berbunyi sama dengan dan hipotesis alternatifnya berbunyi tidak sama dengan H0 dan H1-nya tidak sama dengan 0. Lalu pengujian hipotesis pihak kiri atau sisi kiri yaitu pengujian hipotesis di mana hipotesis 0 berbunyi sama dengan atau lebih besar atau sama dengan dan hipotesis alternatifnya berbunyi lebih kecil atau sama dengan. Nah, kalau ditulis itu berarti H0 sama dengan atau H0 lebih besar sama dengan atau bisa juga H1 kurang dari atau H1 kurang dari atau sama dengan.
Lalu pengujian hipotesis pihak kanan atau sisi kanan, yaitu pengujian hipotesis di mana hipotesis 0 berbunyi sama dengan atau lebih kecil atau sama dengan, dan hipotesis alternatifnya berbunyi lebih besar atau sama dengan. Jadi kalau ditulis itu tulisannya yaitu adalah H0 sama dengan atau H0 kurang dari sama dengan, dan H1-nya lebih dari atau H1-nya lebih dari sama dengan. Oke, demikianlah beberapa bentuk pengujian hipotesis berdasarkan karakteristik dan parameternya masing-masing. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.